Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Ikram, NIM 200744024, program studi Teknik Otomotif. Ini Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang aerodinamika dan aplikasinya pada mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan. Aerodinamika. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas dengan banyak teori yang saling berbagi pakai di antara mereka. Aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Aerodinamika diambil dari kata aero dan dinamika, bisa diartikan udara dan perubahan gerak. Dan bisa juga ditarik sebuah pengertian, yaitu sebuah perubahan gerak dari suatu benda akibat dari hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kencang. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan aerodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu melaju. Aerodinamika berasal dari dua buah kata, yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu keudaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu alam yang menyelidiki benda-benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerakan-gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika yang diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang timbulkan udara atau gas lain yang bergerak. Kemudian dalam aerodinamika dikenal beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan lebih spesifik lagi pada mobil seperti dikemukakan oleh Gioeli Satkijo pada 1909. Tahanan aerodinamika, gaya angkat aerodinamik, dan momen angguk aerodinamik memiliki pengaruh yang bermakna pada unjuk kendaraan pada kecepatan sedang dan tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar dan pada penghematan energi telah memacu keterkaitan baru dalam perbaiki unjuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya berlaku pada kendaraan-kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 80 km per jam saja, seperti yang diterapkan pada mobil sedan Formula One atau MotoGP. Untuk kendaraan-kendaraan yang kecepatannya di bawah 80 km per jam, aerodinamis tidak begitu diperhatikan, seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil Land Rover, dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, faktor aerodinamis digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan di samping untuk unjuk performa mesin juga berpengaruh. Kemudian aerodinamika sebenarnya tidak lain dari suatu yang mempelajari atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari pergerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara atau gerakan benda-benda di dalam udara tersebut. Jika aerodinamika berarti pula pengetahuan dan penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian ini sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika diantaranya temperatur atau suhu udara, tekanan udara, kecepatan udara, serta kerapatan atau padatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika ada beberapa hukum, diantaranya hukum Newton 1 mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap beri suatu sebab dari luar, yaitu gaya yang maksanya merubah keadaan tersebut. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerakan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja, dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapatkan perlambatan. Kemudian hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama, besar, dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya gaya yang dilaksanakan oleh dua benda terhadap sesamanya sama besar dan berlawanan arahnya. Kemudian aplikasi aerodinamik pada kendaraan. Aplikasi aerodinamik biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang. Bentuk bodi pesawat terbang modern dan streamline, landai, halus, dan tidak ada penampang yang frontal, serta dengan bentuk sayap pesawat airfoil yang landai adalah penerapan ilmu aerodinamik pada pesawat. Untuk dapat terbang, maka pesawat harus dijalankan dengan kencang di landasan beberapa ratus meter, dan baru dapat mengangkasa dengan semakin cepatnya pesawat di landasan, maka gaya angkat atau lift force
yang timbul oleh udara yang diterjang bodi pesawat akan semakin tinggi, maka bodi pesawat semakin terangkat ke udara dan dengan ditunjang oleh gaya dorong pesawat, maka pesawat akan mampu mengudara sampai puluhan kilometer dengan daya jelajah puluhan ribu kilometer. Sebaiknya supaya pesawat dapat turun ke landasan, maka selain mengurangi gaya dorong pesawat juga mengurangi gaya angkat atau lift force yang terjadi dengan cara merubah posisi sebagai bagian komponen sayap. Bagaimana penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil? Sebenarnya penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil itu sudah langsung lama, khususnya pada mobil balap yang kecepatan tinggi seperti mobil Formula One yang memiliki kecepatan sekitar 300 km per jam dengan bentuk bodi mobil balap mirip dengan bodi pesawat dengan bentuk bodi streamline dan landai, maka gaya hambat udara diminimalisir sehingga traksi mobil tidak banyak terkurangi gaya hambat udara dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk bodi yang aerodinamis, gaya samping dan momen yang terjadi pada mobil terkendali lebih baik, sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman saat mobil berkecepatan tinggi seperti pada perubahan kecepatan, pengereman, jalan belok, jalan naik turun, dan berbagai manuver lainnya. Yang membedakan dengan pesawat, kecepatan mobil semakin cepat, maka gaya angkat yang terjadi pada mobil harus diminimalisir sehingga ban selalu menapak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja ban terangkat di jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem, dan kemudian tidak dapat mengendalikan mobil, sangat berbahaya dan dapat terjadi kecelakaan. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.